apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru tahun 2025, dan yang dimana biasanya di malam tahun baru ini semua masyarakat turut riang gembira dan merayakan penyambutan tahun baru. Dan biasanya di tahun baru juga identik dengan perayaan dari beberapa masyarakat, khususnya anak muda, dan kita juga perlu mengantisipasi adanya tindakan-tindakan kriminal, khususnya peredaran narkoba yang semakin marak terjadi di lingkungan kita, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan antisipasi narkoba menjelang akhir tahun. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Kompol Bowo Trihandoko SE/SIK, selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak Bowo. Menjelang siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman ya? Aman. Karena memang gerimis kita. Iya, cuaca sekarang lagi kurang bersahabat, jadi tetap hati-hati buat seluruh masyarakat ya, karena masih rawan ada pohon tumbang juga belakangan ini. Baik, Pak, beberapa hari lagi kita akan menyambut akhir tahun ya, perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, di mana biasanya Tahun Baru ini identik dengan pesta, dengan keseruan-keseruan dari kalangan masyarakat untuk menyambut tahun baru tahun 2025. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit atau dijelaskan sedikit bagaimana cara kita untuk menyambut tahun baru ini, yang dimana sekarang kita bisa lihat bahwa peningkatan peredaran narkoba itu semakin tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan kita juga perlu untuk mengantisipasi hal ini terjadi di akhir tahun nanti. Betul sekali, Mbak. Jadi bisa kami laporkan bahwa peningkatan peredaran narkoba khususnya di wilayah Provinsi NTB ini menurut prediksi kami menjelang akhir tahun nanti 2024 dan menyambut tahun 2025 tentunya akan ada peningkatan ya, baik ungkap kasus yang kita laksanakan di tahun 2024 ini terjadi peningkatan pula ya, banyaknya peredaran narkoba atau lintas barang masuk berupa narkoba menuju ke wilayah NTB yang kita laksanakan kegiatan pengungkapan kasus. Di situ kita temukan adanya kenaikan atau peningkatan kasus itu. Oke, berarti memang untuk di tahun 2024 sendiri ini apakah kasusnya sangat jauh meningkat dibandingkan tahun 2023? Sangat jauh meningkat sekali, Mbak. Ini mungkin bisa kami gambarkan. Jadi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan kasus yang semula di tahun 2023 yakni hanya 716 kasus, di tahun ini sebanyak 826 kasus. Begitu pula dengan jumlah tersangkanya pun ada peningkatan pula, di 2023 hanya sebanyak 899, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 1077, dan juga berupa barang bukti yang diamankan. Untuk barang bukti sendiri di tahun 2023 sabu sebanyak 13,071 gram atau 13 kilo, ganja sebanyak 32 kilo, 3 pohon ganja, ekstasi 84 butir, sedangkan di tahun 2024 sabunya sebanyak 37 kilo dengan ganja 46 kilo dan 6 pohon serta ekstasi sampai saat ini 6.246 butir. Jadi terjadi peningkatan drastis di tahun 2024 ini. Ya, kita berharap tentunya kita senantiasa untuk tetap terus melakukan upaya pemberantasan narkoba baik ke jaringan ataupun peredarannya gitu. Oke, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bowo bahwa ada pengungkapan kasus yang ternyata begitu signifikan, sangat tinggi ya, untuk peningkatan peredaran narkoba ini sendiri di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau bisa kita lihat sekarang sudah masuk era digital ya Pak ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya jauh dari sekarang ini biasanya mereka mungkin transaksinya dari mulut ke mulut. Sekarang sudah ada digitalisasi ya. Bahkan kita tidak jarang mendengar bahwa ada dari paketan beberapa ekspedisi yang ternyata menyelipkan sabu ataupun narkoba jenis lainnya dari paketan-paketan itu sendiri. Nah, kalau penanganan saat ini dibandingkan saat-saat sebelumnya Bapak untuk penanganan pengedaran narkoba ini sendiri bagaimana? Betul sekali Mbak, dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya kita juga harus pihak kepolisian juga harus
berkembang juga dalam upaya-upaya pengungkapan kasus. Kebanyakan sekarang sudah menggunakan online paket atau paket ya ekspedisi. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak ekspedisi apabila memang ada barang-barang atau berupa narkotika ataupun barang berbahaya lainnya, ya kita berusaha untuk mengecek barang-barang tersebut, ya untuk tujuan ke penerimanya siapa, berasal dari mana. Kita juga apabila memang tidak diambil paketnya dan sebagainya, kita juga melakukan penyidikan ataupun nantinya apabila memang sudah tertangkap kita akan melanjutkan ke tingkat penyidikan. Oke, kemudian bagaimana terkait dengan pengamanan di beberapa tempat, khususnya di pelabuhan? Biasanya kadang ada yang nitip di truk, ada yang nitip di temennya, seperti itu. Kemudian bagaimana dari pihak kepolisian sendiri dan juga instansi terkait untuk pengamanan di pelabuhan ini sendiri? Jadi dalam rangka pengungkapan atau pemberantasan narkoba ini, kita dari pihak kepolisian pada saat ini juga bekerja sama dalam rangka Deks Pemberantasan Narkoba. Kita bekerja sama dengan kementerian kelembagaan, yakni baik itu dari Bea Cukai, Imigrasi, ataupun dari Kementerian Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. Kita menempatkan anggota-anggota kita khususnya di titik-titik masuk di pintu masuk wilayah Provinsi NTB untuk mengantisipasi para pelaku-pelaku yang ingin memasukkan barangnya menuju ke wilayah NTB ini gitu. Kita melakukan apabila memang ada informasi, tentunya kita akan melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa. Apabila memang itu barang-barang tersebut dicurigai adanya benda-benda terlarang ataupun narkoba, tentunya kita akan melakukan upaya paksa, yakni penangkapan gitu. Oke, berarti itu bukan hanya dari wilayah NTB saja untuk pengedarannya betul, sendiri, Pak, ya? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Oke, nanti kan kita bahas lebih lanjut dari mana saja ini datangnya narkoba-narkoba yang banyak sekali beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga memberikan peningkatan yang sangat signifikan di wilayah kita sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi.
kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak Bowo, kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah disampaikan ternyata memang banyak kiriman-kiriman dari luar daerah ya, dari luar NTB ini sendiri. Boleh dijelaskan sedikit biasanya pemasok ataupun narkoba ini biasanya datang dari wilayah mana saja? Jadi masih kita banyak melakukan pengungkapan kasus Mbak, atau pengungkapan jaringan, banyak jaringan-jaringan atau dari lintas provinsi yang masuk ke wilayah NTB ini. Khususnya kalau NTB ini sendiri selaku konsumennya ibaratnya seperti itu. Kalau untuk sampai saat ini kita tidak menemukan adanya pabrik atau tempat sebagai produsennya, tetapi kebanyakan sebagai penggunanya kayak itu. Jadi kebanyakan yang sudah kita ungkap untuk jaringannya, kebanyakan yang datang dari wilayah Aceh ataupun Sumatera Utara, Medan, ataupun wilayah-wilayah seperti Kalimantan Barat ya, atau bahkan Lampung atau Sumatera bagian selatan. Itu yang banyak masuk untuk ke wilayah kita dengan menggunakan kurir-kurir atau perantara-perantara yang mereka memang mendapatkan atau keuntungan dari ketika membawa narkoba sendiri untuk masuk ke wilayah NTB ini. Gitu Mbak. Tapi itu berarti mereka melihat peluang yang sangat besar di wilayah kita ya Pak ya, sebagai pengguna narkoba ini sendiri ya. Ya, jadi untuk ininya tentunya dari situ karena adanya keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari produsen untuk ataupun dari kurir yang membawa dari narkoba itu sendiri, tentunya hal tersebut banyak orang-orang yang atau oknum-oknum yang menggunakan kegiatan tersebut melakukan jual beli dan sebagainya, yaitu untuk mendapatkan untuk keuntungan yang maksimal kayak itu. Jadi untuk wilayah-wilayah sendiri kalau di provinsi NTB ini, kalau kebanyakan tangkapan-tangkapan kita atau pengungkapan jaringan kita kebanyakan banyak di wilayah Lombok Timur dan Mataram, itu dikarenakan mungkin jumlah penduduknya yang cukup besar di wilayah Lombok Timur. Kalau di Lombok Timur itu di wilayah Mas Bagi, yaitu di wilayah Mas Bagi ataupun Selong ataupun Terare gitu, Terare. Sedangkan kalau untuk di wilayah Lombok Tengah itu di Bleke, Belilando, terus habis itu maupun Praia itu. Kalau untuk Kota Mataram sendiri, Kota Mataram. Sedangkan kalau untuk di wilayah Lombok Barat, banyakkan di wilayah Kecamatan Batu Layar ataupun Senggigi itu, ataupun di wilayah-wilayah seperti Labu Api. Itu biasanya jenis narkoba yang seperti apa yang paling banyak ditemukan di lapangan Pak? Jadi sampai saat ini kebanyakan seperti sudah saya sampaikan tadi, kebanyakan yang banyak ditemukan untuk di wilayah NTB yakni sabu atau metapetamin. Selanjutnya mungkin ada juga kalau untuk yang wilayah Lombok Utara itu penggunaannya yakni ganja kayak itu tuh. Sedangkan untuk tempat-tempat hiburan malam mungkin banyak menggunakan untuk ekstasi itu
Gitu. Oke, jadi banyak juga ditemukan di tempat-tempat hiburan malam seperti itu, Tentu, Pak. Jadi itu yang perlu kita antisipasi menjelang akhir tahun ini ya. Kemudian untuk kalangan penggunanya sendiri, apakah memang usia-usia remaja saja atau seperti apa? Jadi untuk tentunya kalau misalnya pengguna ini kebanyakan kalau kita dari daftar ini kebanyakan di usia-usia yang masih produktif ya, jadi lulus baik itu lulus SMP ataupun SMA yaitu sampai dengan perguruan tinggi dan sebagainya, itu yang masih merupakan usia-usia yang produktif dan bisa ini untuk bekerja. Berarti mulai dari bangku SMP pun mereka sudah ada yang menggunakan ya Pak ya? Ya tentunya pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi Mbak kayak itu. Apabila memang banyak masyarakat atau dari lingkungan sendiri mempengaruhi penggunaan atau di wilayah tersebut, tentunya banyak itu. Oke, berarti memang dari umur belasan tahun sampai dengan yang usia dewasa pun sudah banyak ditemukan sebagai pengedar dan juga pengguna narkoba itu sendiri Pak ya. Seperti tadi sudah dijelaskan ada beberapa wilayah yang ternyata untuk tingkatan pengedarnya pun cukup tinggi ya, di wilayah Lombok Timur tadi gitu ya. Kemudian biasanya apakah untuk berita ataupun laporan-laporan terkait dengan pengedaran narkoba ini sendiri ada ini nggak sih info dari masyarakat sekitar atau bagaimana? Nah, kita tentunya juga mengharapkan tentunya apabila kita memang masyarakat mengetahui adanya informasi adanya keberadaan atau peredaran narkoba, silakan memberitahukan atau menginformasikan kepada pihak kepolisian terdekat ataupun bisa langsung ke Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Nanti kita akan melakukan upaya baik itu pelantikan saksi dan sebagainya itu. Pemberian informasi tentunya akan kita jamin kerahasiaannya, ini seperti itu Mbak. Jadi peran masyarakat juga pasti sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan Mbak, betul. Karena memang respon dari masyarakat pun kadang kalau misalnya mereka mengetahui kasus ini, terkadang mereka memilih diam. Mungkin karena takut kah, seandainya ternyata ketahuan nih siapa yang melaporkan, maka akan bisa menjadi ancaman bagi mereka sendiri. Karena itu yang membuat masyarakat juga kadang bungkam ya, kalau misalnya mengetahui terkait dengan kasus narkoba di sekitar mereka. Kemudian kira-kira penanganan atau proses hukum yang sekiranya bisa memberikan efek jera kepada pengguna ataupun pengedar narkoba ini sendiri Pak? Tentunya kalau misalnya untuk pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana narkotika ini, apabila memang dia sudah melakukan tindak pidana narkotika ini secara berulang, tentunya hukumannya akan kumulatif ya, bisa sampai dengan pidana seumur hidup ataupun hukuman mati, yang apabila memang mereka dirasakan membawa narkoba ataupun ketika diamankan membawa narkoba berupa atau barang bukti berkilo-kilo ini ya, seperti itu Mbak. Nah, itu mungkin hukuman yang efektif, tetapi kalau untuk pemakai atau penyalahguna kita akan melakukan rehabilitasi yang akan bekerja sama dengan BNNP provinsi Mbak. Gitu. Betul. Iya, jadi memang peredaran narkoba ini sendiri sudah sangat luas sih jaringannya, bahkan di dalam lapas pun saya sempat baca berita di beberapa daerah, ada juga di Nusa Tenggara Barat yang mereka pun sempat bertransaksi gitu ya, bisa bertransaksi walaupun tidak berada di lingkungan bebas seperti itu. Kita tentunya dalam pengungkapan jaringan narkoba ini kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja sama dengan lintas sektor terkait ya, yang berhubungan dengan hal ini, yaitu kita tentunya mengupayakan yang terbaik dalam pengungkapan jaringan narkoba supaya tentunya masyarakat aman ya, kondusif dan tidak ada permasalahan. Betul sekali. Baik Bapak, kita break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan lagi bincang kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif,
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak Bowo, kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian kira-kira pencegahan dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri, preventifnya, langkah preventif yang sekiranya dilakukan untuk kita semua, untuk masyarakat NTB ini terkait dengan narkoba ini sendiri bagaimana? Jadi kita juga dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, kita bekerja sama dengan BNN, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi Mbak, ke tingkat-tingkat pelajar ataupun ke khususnya dalam rangka nantinya menjelang akhir tahun, kita juga akan memasuki tempat-tempat hiburan malam tentunya, yaitu memberikan himbauan-himbauan supaya tidak terjadi adanya peredaran-peredaran narkoba di lokasi-lokasi tersebut itu. Selanjutnya pula kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan selain represifnya untuk pengungkapannya berdasarkan informasi masyarakat tentunya, baik yang terjadi di wilayah-wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat ini, kita tetap mengupayakan secara maksimal, intinya seperti itu kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, jadi nanti untuk akhir tahun ini sendiri tetap akan ada pemantauan juga ya di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Betul sekali ya, Mbak. Dan juga kita juga melakukan kegiatan-kegiatan ya tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa kita juga melakukan pengawasan khususnya di pintu-pintu masuk di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, yaitu tuh baik itu yang melalui pelabuhan laut ataupun udara tentunya kayak gitu itu. Oke, jadi tetap ada pengawasan juga untuk pengedaran narkoba ini sendiri ya Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak juga kalangan remaja yang menggunakan narkoba ini Pak ya. Apakah itu biasanya mereka ditemukan sedang berkumpul dalam satu tempat atau memang ada tempat khususnya kah atau bagaimana? Ya biasanya mereka berkumpul di suatu tempat tentunya seperti itu, menggunakan secara bersama-sama seperti itu. Kita tentunya berharap lagi kembali ke keluarga ya, selaku orang terdekat dengan anak-anaknya, tentunya mengingatkan sebagai pihak orang tua supaya tidak terjerumus ke dalam pemakaian atau penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yaitu karena itu nanti tentunya bisa membahayakan baik
aspek psikis ya, tentunya fisik ya, nanti akan ada kerugian-kerugian yang tentunya mengakibatkan bagi dirinya sendiri yaitu. Oke, jadi memang mereka sudah ada tempat berkumpulnya sendiri ya Pak, ya, apalagi untuk transaksinya kadang mereka langsung COD tanpa ketemu pun bisa. Betul. Ya. Karena sampai saat ini, selama ini ya banyak juga masyarakat yang menggunakan sistem ranjau dan sebagainya itu untuk penyalahgunaan seperti itu, Pak. Betul, kadang mereka sudah info nanti diambil di sini ya, ambil di sini ya, gitu. Jadi kadang itu untuk mungkin mengurangi mereka berinteraksi juga, jadi tetap bisa transaksi seperti itu ya. Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, himbauan khususnya menjelang akhir tahun ini yang dimana kita harus antisipasi ya dengan hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini kami tentunya dari pihak kepolisian, kami dalam rangka malam tahun baru ini atau perayaan malam tahun baru 2025, tentunya kita menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Provinsi NTB ini apabila melakukan kegiatan perayaan tahun baru supaya tidak euforia secara berlebihan, ya ini dengan menggunakan narkotika ataupun bahan berbahaya lainnya yang itu dapat menimbulkan peperangan antar kampung dan sebagainya, ataupun tindak pidana kriminalitas lain gitu. Lebih baik mungkin bisa dengan cara doa bersama dalam rangka perayaan tahun baru, ataupun bersama dengan keluarga melakukan kegiatan-kegiatan positif, tidak melakukan konvoy dan yang bisa membahayakan lainnya gitu, Mbak. Betul sekali, apalagi sekarang cuaca lagi kurang bersahabat. Betul, jadi alangkah baiknya tidak euforia secara berlebihan gitu ya. Kadang memang orang terlalu antusias untuk menyambut tahun baru, bahkan rela nggak tidur ya Pak ya, apalagi sampai menggunakan narkoba seperti ini. Alangkah baiknya untuk tidak terjadi di sekitar kita ya. Jadi buat masyarakat juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bowo, bahwa kita juga perlu terlibat dalam keamanan ataupun pengamanan lingkungan sekitar juga. Jadi tidak hanya mengandalkan instansi aja ya, salah satu instansi, tapi juga peranan masyarakat itu dibutuhkan sangat besar ya, karena peranan masyarakat yang sebenarnya memang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi seperti itu Pak. Betul sekali. Jadi kerawanan kriminalitas tentunya apabila dalam menjelang akhir perayaan tahun baru nanti, tentunya ketika mungkin masyarakat melaksanakan kegiatan kumpul di suatu tempat, rumah-rumahnya ditinggal tanpa terkunci, yang itu bisa membahayakan atau terjadinya tindak atau membuat peluang bagi tindak pidana kriminal terjadi seperti pencurian atau pencurian dengan kekerasan gitu. Betul sekali, karena biasanya hari-hari besar, hari spesial ya, apalagi di akhir tahun ini bisa mengundang ya, mengundang tindakan-tindakan kriminal. Jadi buat masyarakat diharapkan untuk tetap berhati-hati, menjaga keselamatan juga, karena cuaca juga lagi kurang bagus, jadi lebih baik di rumah aja ya, atau mungkin ngumpul bareng keluarganya nanti pada saat tahun baru bisa sambil makan-makan seperti yang tadi disampaikan, bisa doa bersama juga, mungkin menyampaikan harapan-harapannya di tahun depan supaya lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu pemirsa yang dapat kita sampaikan hari ini terkait dengan antisipasi pengedaran narkoba menjelang akhir tahun, dan kita juga semuanya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan lingkungan bermasyarakat. Dan saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Bincang iNews dan sampai jumpa.